الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat memenuhi panggilannya untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Kesempatan yang mulia ini selaku khatib perkenankanlah untuk mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaan itulah kemuliaan diri akan dapat diraih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita di era informasi dan globalisasi seperti saat kita sekarang ini, kita harus menguatkan keyakinan kita tentang kebenaran dinul Islam. Hal ini disebabkan banyaknya ujian berupa propaganda, permainan kata-kata, dan slogan yang indah yang mengatasnamakan moderasi dan toleransi beragama. Seperti ungkapan semua agama itu sama atau semua agama itu benar. Pernyataan itu dibuat dengan berbagai motivasi. Sebagian mungkin sengaja ingin menaburkan benih keraguan, membuat masyarakat menjadi bimbang dan ragu. Pada akhirnya hal itu akan mengaburkan nilai kebenaran dan melemahkan keyakinan umat Islam. Kita perlu mewaspadai akan hal itu. Sebagai umat Islam, kita meyakini kebenaran akan dinul Islam, kebenaran akan agama kita, dan menjadi hak kita untuk mempunyai keyakinan tersebut. Kebenaran agama bisa dibuktikan dengan 3 aspek, yaitu aspek akidah, aspek keyakinan atau tata keyakinan. Yang kedua, aspek ibadah, tata peribadatan. Dan yang ketiga, aspek syariah atau tata aturan atau norma hukum. Argumentasi dalam 3 aspek tersebut bukanlah dogma, melainkan aksioma, yaitu kenyataan konkret yang mudah diterima oleh nalar sehat manusia.
dalam aspek pertama, yaitu tata keyakinan. Islam mengajarkan pada manusia agar beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, Tuhan yang Maha Satu, Tuhan yang Maha Esa, dan berpedoman kepada kitab suci Al-Qur'an. Islam juga mengajarkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir kepada umat manusia sebagai contoh dan teladan dalam mengamalkan syariat Islam. Oleh karenanya saudaraku sekalian, mari kita bahas 3 keyakinan ini. Yang pertama, Allah Ta'ala sebagai Tuhan atau sesembahan umat Islam memiliki sifat yang sangat jelas, terdeskripsikan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat-ayat ini saudara sekalian mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Dia tempat bergantung segala sesuatu, karena Dia Maha Kuat, Dia Maha Aziz, Maha Perkasa, dan tidak membutuhkan bantuan yang lain. Bukti keesaannya adalah bahwa Dia tidak beranak ataupun diperanakkan, dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Artinya saudaraku sekalian, Allah tidak bisa dipersonifikasikan dan tidak bisa diwujudkan dengan apapun dan dalam bentuk apapun. Sebab semua yang wujud di dunia ini mempunyai status yang sama, yaitu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih agung dari alam semesta ini, dan keagungannya tidak tergambarkan. Yang kedua saudara sekalian, kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Sejak awal suratnya, kitab suci ini sudah menegaskan bahwa isi kandungannya tidak ada yang meragukan. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan Al-Quran membuka diri bagi siapa saja yang bermaksud untuk menguji kebenarannya, untuk menandingi atau mungkin mengalahkan isinya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Al-Baqarah 23. Namun saudara sekalian, ternyata hingga saat ini tidak ada satupun yang mampu memenuhi tantangan itu. Yang ketiga, figur panutan pembawa ajaran Islam, risalah Islam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menjadi prototipe, contoh ideal bagi manusia yang ingin meraih kebahagiaan sejati hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah
dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Ahzab 21. Beliau sebagai manusia biasa, bukan Tuhan, bukan setengah Tuhan, apalagi anak Tuhan. Bukan pula dari kalangan malaikat. Itu semua, saudaraku sekalian, memiliki hikmah agar manusia dapat dengan mudah mencontoh perilaku dan kebiasaannya sebagai sesama manusia, yaitu tentang bagaimana mesti menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Mulai dari masa kecil, belajar, bekerja, berkeluarga, bergaul, memimpin masyarakat, bahkan bangsa dan negara, dan bahkan sampai akhir hayatnya. Semua itu sangat-sangat jelas, bisa dicontoh, bisa diteladani oleh semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aspek kedua yaitu tata ibadah. Aspek ibadah atau tata peribadatan. Bentuk dan jenis ibadah dalam Islam ini memiliki filosofi yang sangat mendalam. Mulai dari kewajiban bersuci dari hadas, kemudian berwudu agar suci baik lahir maupun batin, dilanjutkan dengan sholat fardu 5 waktu yang dikerjakan secara konsisten sehari semalam. Semua itu, saudaraku sekalian, merupakan ritual yang sangat khas sebagai sarana untuk mengabdi, menyembah, mengagumkan serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri." Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran surah Toha ayat 14. Dan kesempurnaan sholat jika dikerjakan secara berjamaah untuk mengajarkan makna yang lain bagi seorang muslim, yaitu interaksi sosial untuk mempererat jalinan silaturahim dan kesatuan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dengan ibadah salat ini, setiap orang beriman dipersatukan tanpa batas status sosial. Salat bisa ditunaikan dimanapun secara berjamaah meskipun belum saling mengenal. Mereka memiliki kedudukan setara dan memiliki kewajiban yang sama. Demikian juga dalam ibadah yang lainnya, seperti kita temukan dalam hikmah kebenaran kemaslahatan yang sangat-sangat luas, seperti dalam ibadah puasa, zakat, maupun ibadah haji. Hadirin yang berbahagia, aspek ketiga yaitu aspek syariah, tata aturan, norma hukum. Ajaran Islam membuat aturan yang sangat jelas dan tegas tentang perkara yang baik dan buruk, serta yang halal maupun yang haram. Aturan Islam disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain hanyalah untuk menjaga fitrah manusia agar terhindar dari kesengsaraan, penderitaan, dan kebinasaan. Sesuatu yang diharamkan pasti mengandung keburukan dan kemudaratan bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam, berjudi, berzina, meminum minuman keras, korupsi, dan berinteraksi dengan riba diharamkan. Karena semua itu dapat menimbulkan kemudaratan bagi manusia itu sendiri. Segala aturan hukum di dalam Islam sebenarnya hanya untuk mengajak manusia agar bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, lahir maupun batin. Itulah Islam
rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya 107. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa argumentasi tersebut menjadi faktor yang akan menguatkan iman kita, terlebih dengan adanya pernyataan jaminan dalam Al-Quran bahwa dinul Islam dinyatakan sebagai agama yang sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Quran surah 5 Al-Maidah ayat yang ketiga. Oleh karena itu saudaraku sekalian, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan mudah bimbang atau ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Hadirin saudaraku sekalian, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga iman kita semakin kuat dan tetap istiqomah, tidak tergoyahkan oleh isu-isu ataupun permainan kata-kata dari berbagai pihak yang akan membuat ragu dan kegelisahan iman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rafiqfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah di khutbah yang kedua ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita selalu dibimbing kepada jalannya yang lurus dan benar, jalannya orang-orang yang telah diridhoi dan dirahmati, bukan jalannya orang-orang yang telah dimurkai serta orang-orang yang berbuat sesat dan zalim. Kita mohon pula agar kiranya kita selalu diberi kemampuan untuk dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam kondisi yang bagaimanapun juga, mensyukuri atas segala nikmatnya seberapapun nikmat tersebut, dan mohon pula agar kita diberi kemampuan untuk dapat memperbaiki seluruh aktivitas ibadah kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribus mujibud da'wat ya khadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Waladzikrullahi akbar. Qimis shalah.